Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar walaupun dengan kondisi daring seperti ini. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa, Mbak Mas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Rohman mau memberikan video pembelajaran, ya, video pembelajaran untuk materi menyalin menggunakan CorelDRAW. Jadi yang pertama disiapkan dulu adalah perangkat softwarenya adalah CorelDRAW. Ya, di sini Mbak Mas kemarin sudah menggunakan Paint, ya, dengan menggambar sebuah balon. Kemudian kita copy untuk menjadi beberapa. Nah, sekarang kita akan menggambar menggunakan CorelDRAW. Di sini Mbak Mas kita ikuti langkah-langkahnya, ya. Di CorelDRAW-nya ini kalau sudah dibuka, kita memilih yang namanya adalah New Blank Document. Ketika sudah klik New Blank Document, maka muncul kotak dialog untuk menentukan kertas, ya, menentukan kertas. Kita pilih saja, kertasnya ada A4 seperti biasa, A4, terus kemudian kita pilih grid. Nanti muncul jendela yang kosong. Ya, di sini Mbak Mas. Ya, di sini hasilnya seperti ini, langsung aja. Terus kemudian kalau yang di buku paket, ya Mbak Mas, kita akan menggambar Pac-Man, ya, menggambar Pac-Man dengan sederhana. Mohon maaf ini Mas, kameranya kurang pas. Ya. Di sini Mbak Mas, kita menggunakan icon Ellipse Tools, ya, icon Ellipse Tools, kemudian kita membuat sebuah lingkaran menggunakan icon Ellipse Tools, ya. Icon Ellipse Tools. Caranya gimana, Pak? Caranya di sini Mbak Mas, icon Ellipse Tool di sini bukan ini, ya Mbak Mas, ya. Kalau ini nanti ikutnya ada di polygon, ya Mbak Mas, ya. Tapi kita menggunakan icon Ellipse Tools. Mohon maaf, ini tiba-tiba not responding. Ya, Mbak Mas, icon Ellipse Tools, Pak Arman sedikit saja. Ellipse Tools ini digunakan untuk membuat lingkaran, berbeda sama yang punyanya Paint. Kalau punyanya Paint itu namanya adalah icon oval, ya, yang di sini Mbak Mas, ya. Ini kalau ini polygon. Jadi bukan ini Mbak Mas, tetapi yang Ellipse Tools, ya. Sambil Pak Arman ambil buku. Ini icon Ellipse Tools Mbak Mas. Yang pertama adalah kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Pak, size-nya Pak biarkan aja Mbak Mas, ya. Ini kita buat lingkaran seperti ini dulu Mbak Mas. Mau taruh di mana terserah, yang penting berada di dalam kertas Mbak Mas, ya, di dalam kertas ini. Kita buat seperti ini lingkaran, besar dikit juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah Mbak Mas, Pak Arman sering mengatakan kalau kita sudah menggambar seperti ini, gambar bentuk, kita kembali ke Pick Tool, ya, kembali Pick Tool. Ingat, Pick Tool di sini untuk menyeleksi Mbak Mas atau memilih gambar. Jadi bisa memilih, bisa untuk melepas seperti ini. Gitu ya, Mas. Kalau klik bagian yang kosong. Gitu Mbak Mas. Setelah itu Mbak Mas, ya, setelah icon Pick Tool sudah, kemudian kita klik icon Shape Tool. Shape Tool yang mana Pak? Shape Tool itu yang ini Mbak Mas. Ya, tapi dengan catatan ini dipilih dulu Mbak Mas. Ini dipilih dulu, terus kemudian ada icon Shape Tool. Shape Tool-nya di sini. Nah, Shape Tool-nya, ya Mbak Mas, ya, ini ada titik sesuai di halaman 37 Mbak Mas. Ada titik, titiknya diklik, tahan, geser ke sini Mbak Mas. Nah, seperti ini. Pak Arman ulangi lagi Mbak Mas, Pak Arman unduh, ya. Kembali ke Pick Tool. Jadi dipilih dulu pakai Pick Tool Mbak Mas. Setelah di Pick Tool, terus kemudian pilih yang Shape Tool, ya, Shape Tool. Ini ada titik, muncul ada titik seperti ini Mbak Mas. Kemudian diklik, tahan, geser ke kanan, sedikit aja, ya. Ini menjadi seperti mulutnya Pac-Man dulu, kemudian kembali ke Pick Tool. Ingat, setelah menggambar selalu kembali ke Pick Tool. Pak, saya tidak pakai Pak, ya, kembali ke Pick Tool. Setelah itu Mbak Mas, kemudian kita akan, ini kan masih posisi diseleksi Mbak Mas, ya. Setelah posisi diseleksi jangan dilepas dulu, ya. Setelah kembali ke Pick Tool. Terus kemudian gimana Pak? Kemudian kita akan
mutar ya, memutar dulu biar kelihatan Mbak Mas. Kita akan memutar dulu. Bagaimana Mbak caranya? Memutarnya itu diputar gini pakai mouse ya Mbak Mas ya. Jadi yang pakai laptop tetap menggunakan mouse. Ini diklik Mbak Mas di tengah. Nah, jadi muncul pojok-pojoknya itu menjadi seperti memutar. Jadi kalau Pak itu gimana sih Pak memunculkannya gini. Pak memunculkannya gimana sih Pak? Gini Mbak Mas. Kamu klik saja di sini. Ya, klik saja. Klik satu kali. Pak, lah yang tadi muter-muternya Pak, klik lagi Mbak Mas. Yang penting kamu ngekliknya berada di tengah, jangan ngekliknya di luar. Kalau ngekliknya di luar berarti lepas. Artinya melepas berarti kita tidak memilih Mbak Mas. Ya, klik aja di sini satu kali, kemudian klik lagi satu kali. Jadi kliknya dua kali, gitu ya Mas ya. Nah, di sini ada yang namanya rotate kalau seperti ini ya. Rotate ini digunakan untuk memutar Mas. Tinggal kita caranya muter gimana Pak? Diklik, pas posisi di sini jangan ya, tetapi posisi sudut-sudut 4 itu salah satu saja. Kemudian diklik, tahan, geser ke bawah. Nah, seperti ini. Pak Arman ulangi lagi. Diklik, tahan, geser ke bawah seperti ini. Ya, Mbak Mas ya. Oke, kalau sudah dilepas boleh, terserah Mbak Mas. Oke, kalau sudah Mbak Mas ya, kalau sudah ini kita membuat bagian mata ya, bagian mata. Yang kalau ini kita sudah sampai di halaman 37 ya Mbak Mas ya. 37 kita membuat bagian mata. Bagian mata karena mata lingkaran ya Mbak Mas, kita tetap menggunakan icon oval. Icon elliptus. Icon elliptus. Ya di sini kemudian kita membuat mata seperti ini Mbak Mas. Pak kebesaran Pak salah Pak, diunduh aja ya, diunduh tidak apa-apa, kita buat seperti ini Mbak Mas. Oke ya, sudah. Kira-kira kembali ke Pictool sudah Mbak Mas. Ketika kita memilih elliptus kemudian kita belum digabungkan atau dikombin ya Mbak Mas ya, ini jadinya seperti ini Mbak Mas. Kalau mau mewarnai kita ya mau geser-geser di sini ya ikut geser gitu. Nah sekarang pertanyaannya nah bagaimana kita mewarnainya Mbak Mas? Mewarnainya tetapi dengan tidak menggeser. Nah kalau kayak gini Pak nanti ketutupan Mbak Mas. Kalau kayak gini Mbak Mas ya, jadi kan jelek kan. Ya ini matanya lepas gitu ya. Tidak seperti itu. Nah jadi terus bagaimana Pak? Ya kalau salah diunduh aja di sini, diunduh. Nah terus bagaimana Pak? Ini berarti kita mempunyai dua Mbak Mas ya, mempunyai dua gambar, satu gambar kepala Pac-Man, satu gambar mata Pac-Man. Jadi kita memilihnya satu mata Pac-Man, satunya adalah kepala Pac-Man ya. Nah terus selanjutnya Mbak Mas yang di halaman 39 ya, yang halaman 39 itu agar mata Pac-Man menyatu ya Mbak Mas, mata Pac-Man menyatu di sini ya. Nah, agar mata Pac-Man menyatu, kita akan mau menyatukan ini Mbak Mas biar tidak lepas-lepas sendiri gitu ya Mbak Mas ya. Ya, jadi kita menggunakan tombol shift. Tombol shift di mana Pak? Tombol shift itu di keyboard. Kamu nyari di Corel Draw tidak akan pernah ketemu Mbak Mas. Jadi tombol yang ada di shift. Caranya gimana Pak? Caranya adalah klik mata Pac-Man, terus sambil menekan tombol shiftnya ditekan, terus kemudian ditekan kepala Pac-Man. Jadi dua kali Mbak Mas. Satu, mata Pac-Man tidak pakai shift, kemudian pakai shift, terus kemudian jangan dilepas, baru klik klik kepala Pac-Man. Bentar, Pak Arman contohan. Kembali ke Pictool. Yang pertama ya Mbak Mas ya, yang pertama ini tangannya Pak Arman belum memegang ya. Ini klik mata Pac-Man, jangan ditekan shift-nya, kemudian shift-nya Pak Arman tekan. Setelah itu Pak Arman klik kepala Pac-Man. Setelah muncul seperti ini, tangannya dilepas. Jadi tangan kanan digunakan untuk pegang mouse, tangan kiri untuk memegang keyboard. Pak Arman ulangi lagi ya bagi yang tidak pas. Klik dulu ini tangan kirinya Pak Arman ya, tidak pegang shift ya. Klik mata Pac-Man, kemudian shift tekan, kemudian klik kepala Pac-Man, sudah dilepas. Berarti tangannya Pak Arman sekarang tidak menekan tombol shift. Ingat, sebelum kepala Pac-Man kamu klik, maka tidak boleh melepaskan yang tombol shift-nya ya. Tombol shift boleh dilepas setelah kepala Pac-Man diklik. Terus kemudian kalau di halaman berapa ini? Di halaman 38 ini ada yang namanya combine. Combine ini untuk menyatukan Mbak Mas ya. Sekali lagi combine itu untuk menyatukan ya, untuk menyatukan. Namanya combine. Combine berada di mana Pak? Combine berada di
menu range, di menu arrange range ya. Di sini Mbak Mas, kalau sudah kita mengklik range, kemudian kita klik combine ya, kita klik combine, maka sudah terjadi penyatuan antara mata dan kepala. Lupa tidak terjadi apa-apa Pak? Terjadi Mbak Mas. Cuman kitanya aja yang kurang teliti ya Pak. Ini sudah terjadi seperti kalau Pak Arman kasih warna merah, mata Pac-Man itu sudah tidak bisa diwarnai Mbak Mas. Ya, mau model kayak gimana Pak diwarnai Pak? Tidak bisa karena ini sudah combine, sudah menyatu. Ya, jadi kalau kita mengklik-klik sana-sana, mau geser-geser sana, tetap saja sudah disatukan mata Pac-Man-nya. Oke, Pak Arman ulangi lagi. Ya, Pak Arman ulangi lagi dari awal. Yang pertama adalah klik icon ini, icon ellipse ya, ini yang harus buat Pak Arman contoh. Terus kemudian diklik icon shape tool ya, kemudian dibuat seperti ini Mbak Mas untuk memulutnya, kemudian kembali ke pick tool, terus kemudian diklik agar menjadi rotate, terus kemudian rotate itu memutar, kemudian kita putarkan sedikit Mbak Mas ya, kita putarkan sedikit, terus kemudian kalau sudah dilepas saja tidak apa-apa, kita kasih icon ellipse tools kita buat yang bagian mata seperti ini Mas. Kalau sudah di bagian mata, kita kembali ke pick tool. Sekali lagi kembali ke pick tool ya. Lebih baik ini jangan di jangan di geser-geser dulu. Kalau ini kan sudah boleh digeser. Kenapa? Karena sudah menyatu. Menggunakan apa? Menggunakan icon combine. Nah, terus kemudian kita mulai klik bagian mata, tangan kirinya Pak Roman belum, kemudian Pak Roman tekan tombol shift-nya, ya, Pak Roman tekan tidak dilepas, kemudian Pak Roman klik dulu bagian kepala, kemudian Pak Roman angkat shift-nya, ya, selama bagian kepala belum diklik pakai mouse, tombol shift-nya jangan dilepas. Kemudian setelah itu jadi satu ya Mbak Mas ya, kemudian kita klik range, kemudian klik combine atau Ctrl L ya. Kalau ini berarti kita sudah untuk memberi warna boleh. Ini boleh dikecilkan Pak. Kalau boleh dikecilkan ini boleh Mbak Mas ya. Ini namanya combine, menyatukan ya. Terus lanjut lagi Mbak Mas. Kalau dari sudah, terus kita akan menggunakan copy paste yang ada di Pac-Man-nya ya, copy paste. Lalu terus copy paste-nya gimana Pak? Copy paste-nya gini, kita punya dua ya Mas ya di sini ya. Ada yang warna merah dan warna biru. Nah, terus gimana Pak caranya Pak? Caranya gini Pak Mas. Ini copy paste kita bisa menggunakan satu Ctrl C Ctrl V. Pak Arman betulkan ya, Pak Arman Ctrl C Ctrl V. Pak Arman betulkan Pak. Kok enggak? Ini Pak enggak muncul Pak, enggak terjadi, udah di Ctrl V. Terjadi Mas, Mbak. Di mana geserkan? Nah, seperti ini. Ulangi lagi. Pak, copy, edit, paste. Muncul enggak Pak? Muncul, geserkan. Sekali lagi Mbak Mas, yang warna biru gantian. Ya, Pak, pakai icon aja Pak. Oke, icon kertas yang ditumpuk Pak, boleh. Ya, di sini ya Mbak Mas ya, copy ya. Ingat, gambar harus diselect dulu. Kalau udah diselect dia enggak mau Mbak Mas. Copy, paste. Boleh Pak? Boleh. Hasilnya sama. Gitu ya. Lagi Pak, yang di sini klik edit, klik copy, klik paste. Ya, geserkan lagi. Boleh Pak? Boleh. Ya Mbak Mas. Lah Pak, sekarang saya mau mengcopy tapi tidak satu-satu Pak. Saya ngopinya langsung banyak Pak. Katakanlah 3 gitu Pak. Bisa enggak Pak? Bisa Mbak Mas. Tapi dengan catatan kita memilihnya juga 3 untuk mengkopinya. Contoh Pak, ini diklik dulu, pakai shift, shift-nya ditekan, terus kemudian Pac-Man yang kedua ditekan, Pac-Man yang ketiga ditekan. Terus kemudian shift-nya dilepas. Kalau sudah Mbak Mas, tinggal diklik edit, klik copy, klik edit, klik paste. Nanti akan otomatis langsung 3 seperti ini Mbak Mas. Pak, 6 Pak, ya boleh. Cuman berarti kamu memilihnya harus 6 ya, 6 yang di copy. Gitu Mbak Mas. Pak, nah sekarang kok warnanya biru Pak? Nah kalau mau diganti warna-warni ya boleh. Silahkan aja, tinggal diklik, pilih warna, diklik, pilih warna. Seperti ini. Ingat warnanya berada di sebelah kanan ya Mbak Mas ya. Ini gini ya Mbak Mas ya. Oke, kemudian kalau sudah Mbak Mas jangan lupa disimpan, klik file, klik save as. Pak Roman sering bisa menggunakan save atau save as, Pak Roman save aja, ditulis aja menggambar
Pac-Man ya, menggambar Pac-Man. Ingat Mbak Mas, biasanya kita taruh di dokumen dulu, kemudian menggambar Pac-Man. Setelah itu kita klik save. Sudah, di atas sudah nama menggambar Pac-Man. Demikian Mbak Mas untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipraktekkan di rumah untuk belajar di rumah. Minggu depan kita akan menggunakan komputer ya untuk menggambar yang lebih dari Pac-Man dan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Demikian Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.